Keberadaan desa adat di Bali saat ini telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Provinsi Bali. Melalui arah kebijakan dan program dari pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan pembangunan Bali dituangkan ke dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali, beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia. Hal ini menjadi landasan bagi desa adat di Bali, khususnya Desa Adat Bitre yang terletak di wilayah perkotaan Kabupaten Gianyar, untuk menggiatkan semangat pembangunan dan pengembangan berbasis desa adat yang berpedoman kepada konsep Trihita Karana. Bendesa Desa Adat Bitre Inyoman Sumantra sangat mendukung visi pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Nangun Satkerti Loka Bali. Desa Adat Bitre sendiri mengimplementasikannya melalui upaya dan rencana desa adat dengan bersatu padu, berlandaskan sikap gotong royong serta menyertakan partisipasi dari semua lapisan yang ada di desa adat untuk mewujudkan tujuan ini. Sejalan dengan berbagai rencana dan upaya memberdayakan keberadaan masyarakat di desa adat, pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini juga telah memberikan payung hukum kepada desa adat melalui dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Tentu ini menjadi kekuatan bagi desa adat dalam mengelola serta membangun desa adat khususnya di Desa Adat Bitre untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Ini titiang dari Desa Adat Bitre sangat mendukung sekali puniki program visi misi dari pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Loka Bali sampun titiang implementasikan ring lapangan baik dari Parahyangan, Pawongan, dan Pelemahan. Di Parahyangan kita membangun sudah merintis dari pembangunan yang ada di Kayangan 3 dan Pura Prajapati, juga penataan setre sesuai dengan acuan teknis yang diberikan di dalam Juknis Nangun Satkerti Loka Bali dari pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas PMA Provinsi Bali. Nah, jadi itu yang sudah kita lakukan. Kemudian di bagian Pawongan kita sedang menata pengelolaan desa melalui penyesuaian awig-awig yang disesuaikan dengan isi dari Perda 4 2019. Juga kita lengkapi dengan perarem-perarem pelaksanaan dari awig-awig itu sendiri. Dan ini sangat penting untuk menjadi acuan kita di dalam pengelolaan tata kelola kelembagaan desa adat. Kemudian untuk di bidang Pelemahan, nah itu kita melakukan pembangunan melalui dari penataan setre, kemudian pembangunan Parahyangan yang selama ini memang agak terhenti di desa adat kami. Kemudian dukungan dari pemerintah provinsi dana desa adat yang 300 juta kemarin itu sangat mendukung sekali, sangat membantu sekali kami di dalam mensukseskan pembangunan. Selain juga ada bantuan-bantuan dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah pusat, demikian juga ada beberapa bantuan dari CSR perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kami. Itu kami efektifkan untuk mendukung pembangunan yang ada di desa adat kami. Mengenai dana semesta yang dikucurkan pemerintah Provinsi Bali telah dialokasikan sesuai dengan juknis pemerintah. Salah satunya diwujudkan dalam mendukung pembangunan sentral ekonomi masyarakat Desa Adat Bitre melalui pembangunan pasar rakyat yang dibangun sejak tahun 2019 dalam 2 kali periode anggaran. Selain mewadahi krama yang didominasi bermata pencaharian sebagai pedagang, juga untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama khususnya di Desa Adat Bitre, serta mewujudkan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman. Secara khusus kami di dalam peningkatan ekonomi, karena ini berbasis desa adat, kami juga memiliki potensi yang sangat besar di dalam pengelolaan perekonomian khususnya bagi pedagang-pedagang kecil kami yang tertampung di dalam pasar rakyat Desa Adat Bitre. Nah, kebetulan
atas inisiasi kami juga kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat, itu sudah dibangun sejak 2019. Jadi dua tahun anggaran 2019 dan 2020 sudah dapat diselesaikan paling tidak untuk fungsi pasar. Jadi walaupun dengan lahan yang sangat terbatas, juga jumlah pedagang yang tidak tertampung bisa keseluruhan, tetapi ini sangat membantu untuk mewujudkan pasar tradisional yang bersih dan nyaman serta sehat. Untuk pendapatan desa adat kami sebenarnya sangat kecil sekali. Kami hanya bertumpu bersyukur kami punya LPD. Dari LPD itulah kami bisa mengembangkan pembangunan yang ada di Desa Adat Mitra. Karena dari 20% dari keuntungan LPD itu dipakai untuk pembangunan. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini kami juga ada pengadaan tanah untuk perluasan pura dalam ini. Kami ada perluasan tanah di sebelah barat itu kan kami jadikan untuk pelemahan dari pura ini sebagai niste mandala untuk di sana. Jadi kami sudah menyelesaikan pembelian tanah di sana. Didanai dari kami ngambil uang dari LPD yang kami cicil setiap tahunnya dari dana yang dialokasikan untuk desa adat. Saat ini Desa Adat Bitre sedang menyusun Bupda atau Bage Pedruan Desa Adat berdasarkan Perarem Desa Adat. Dalam penyusunan tersebut juga sekaligus menggali potensi-potensi desa adat lainnya selain keberadaan pasar rakyat. Rencananya potensi Desa Adat Bitre juga akan menguatkan bidang pariwisata, seperti keberadaan cagar budaya, wisata spiritual, pura beji, serta pengembangan terkait kerajinan rakyat seperti telur ukir, tenun, serta batik dan seni pahatan. Nah, untuk Bupda kami juga sedang menyusun. Jadi kami kan harus berdasarkan Perarem yang kami buat. Jadi di dalam Perarem khusus tentang Bupda kami juga sudah melihat potensi-potensi itu. Yang pertama adalah tentu saja pasar ini. Jadi pasar ini menjadi salah satu unit kerja nanti di Bupda, selain juga potensi-potensi lain. Juga kami juga ada di daerah kami juga ada potensi-potensi untuk dikembangkan sebagai daerah pariwisata, kemudian daerah perekonomian juga selain pengembangan pasar, juga nanti kami akan inikan daerah kerajinan-kerajinan kami untuk menampung kerajinan-kerajinan yang ada di desa kami. Untuk daerah wisata itu ada beberapa potensi. Yang pertama adalah potensi di cagar budaya Bebitre. Nah, itu adalah Candi Tebing Gunung Kawi di daerah perbatasan antara Bitre dengan Kota Gianyar. Nah, itu merupakan cagar budaya yang dilindungi. Itu yang pertama yang kami kembangkan. Kemudian juga ada daerah-daerah aliran sungai, dan di daerah aliran sungai itu kami mempunyai banyak sumber-sumber air dan pura-pura beji yang memang bisa dikembangkan sebagai tempat wisata spiritual. Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan kerama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan, dan pelemahan, Desa Adat Bitre telah mempersiapkan beberapa Perarem desa adat, meliputi Perarem tentang Ngandegang Bendese dan Perjuru Desa, Perarem LPD, Perarem tentang Bupda, Perarem tentang Kerama Tamiu, Perarem tentang Kepemangkuan, dan Perarem tentang Yatnya yang direncanakan selesai di tahun 2021 ini. Dalam hal tradisi di Desa Adat Bitre juga memiliki sisi keunikan tersendiri, yakni tradisi nyamblah yang hanya dilaksanakan bertepatan dengan Tilem kelima dan dilaksanakan di Pemunan Setre menggunakan sarana babi. Tujuannya adalah menolak bale atau gering, memohon keselamatan bagi kerama Desa Adat Bitre. Tentu hal ini merupakan salah satu usaha dalam memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Potensi budaya, ekonomi, dan memberdayakan kerama untuk mewujudkan pembangunan Bali khususnya di Desa Adat Bitre tentu tidak lepas dari peran serta pemerintah Provinsi Bali. Melalui kebijakan-kebijakan serta bantuan yang diberikan, kerama juga mengharapkan ke depan
pemerintah bisa meningkatkan dan mengoptimalkan agar bantuan yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran. Nah, harapan kami di pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali, di dalam mengalokasikan anggaran untuk desa adat, kami mohon agar melihat potensi dan permasalahan masing-masing desa adat. Jadi berdasarkan itu, alokasi anggaran bersifat proporsional. Jadi untuk desa-desa yang memang membutuhkan secara proporsional lebih banyak, itu bisa diberikan lebih banyak bantuan. Tidak seperti sekarang yang merata, ada desa yang luas, wilayahnya sangat luas, kemudian jumlah penduduknya sangat banyak dibandingkan dengan desa yang kecil, itu diratakan. Kemudian yang penting adalah permasalahan-permasalahan yang ada di desa itu agar diidentifikasi dengan benar oleh pemerintah sehingga dana yang dialokasikan itu tepat sasaran dan tepat guna.